hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita dengan bulan mulia, bulan Ramadan, di hari Jumat yang mulia ini, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, Ramadan adalah bulan berlimpah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain rahmat dan pahala yang berlipat ganda, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan limpahan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman tentunya, dan yang kemudian beramal soleh. Karena itulah juga Ramadan disebut sebagai bulan ampunan, Syahrul Maghfirah. Oleh karena itu sepantasnya setiap muslim yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bersegera kemudian melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, agar ia kemudian mendapatkan ampunan yang sempurna. Bukankah tak ada satupun manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan? Janji pengampunan dosa selama Ramadan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya pada masa lalu. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, merugilah setiap atau siapa saja yang melewati bulan Ramadan kemudian tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Di dalam sabdanya, qala li Jibril ragima antu abdi dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Jibril alaihi salam berkata kepadaku, sungguh sangat merugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Aku, Nabi SAW pun mengucapkan, ya Allah, kabulkanlah. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, mengapa berpuasa tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kemungkinannya ada dua. Pertama, karena masih melakukan kemaksiatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Itu yang pertama. Kenapa ketika kita bulan puasa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, masih terus melakukan dosa-dosa besar. Hal ini karena penghapusan dosa selama bulan Ramadan hanya berlaku pada dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idaztanabal kabair. Salat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ada menurut sebagian ulama mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu hanya dapat dihapus dengan taubat atau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, bagaimana dosa dihapus jika masih berkutat dengan berbagai kemaksiatan yang tergolong dosa besar, seperti memakan harta riba, itu termasuk dosa besar. Lalu kemudian harta-harta dari korupsi, dan kemudian harta yang diperoleh karena berbagai kezaliman. Ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu dosa besar yang diperingatkan dengan keras oleh Islam adalah perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatu inna akhdahu alimun syadid." Begitulah siksa Tuhanmu jika dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Itu bagi yang melakukan kezaliman.
Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak ada yang bisa lolos dari balasan Allah atas perbuatan zalim di dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian mengingatkan bahwa hewan-hewan saja diberi kesempatan untuk membalas perlakuan buruk yang mereka terima di dunia dari sesama binatang. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qard. Sungguh pada hari kiamat nanti semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang tak bertanduk diberi kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, manusia yang berbuat zalim selama hidupnya tidak boleh merasa aman. Mereka tidak akan dapat lolos dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut para pelaku kezaliman yang tidak bertobat sebagai manusia yang bangkrut. Zalim tidak bertobat, maka ia terkategori orang yang bangkrut. Sabda beliau, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat radhiyallahu an kemudian menjawab, orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya barang. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat. Namun dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka kemudian diambil lalu ditimpakan kepada dirinya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, jika kezaliman itu dilakukan antar pribadi, tentu dampaknya tidak terlalu besar. Tetapi jika kezaliman itu dilakukan pemimpin, dilakukan penguasa atas rakyatnya, maka itu dampaknya sangat luar biasa. Padahal kekuasaan adalah amanah yang mestinya digunakan untuk memenuhi hak-hak rakyat dan berlaku adil kepada rakyat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Allah pun menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, saum para pelaku kezaliman bisa menjadi sia-sia jika mereka tidak menghentikan kezalimannya. Ketahuilah bahwa menggugurkan dosa-dosa kezaliman juga tidak bisa dilakukan hanya sekedar dengan istighfar, melainkan harus bertobat dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ikhwatul iman rahimakumullah,
itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan penguat kita untuk senantiasa terus melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.